Ya, bersiap. 1, 2, 3. Misi. Ya, saya siapkan untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kalian sudah makan siang? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Yang belum nanti makan ya? Ya. Baik. Semoga kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita absen dulu ya. Zahra Syifa. Oke, Indah dan Aisyah. Majid Rizka. Rara Hayra Humaira. Dewi Edayati. Hayri Nadi. Muhammad Redi Hidayat. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke. Mari kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nih, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Karena iya dari presentasi maaf. Dari poin-poinnya kita sepertinya akan belajar tentang pohon ya. Ya, tapi tidak ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang tentunya pernah kita lakukan semuanya bersama-sama pada waktu masa kecil. Itu. Ya. Sewaktu kecil kita pasti pernah berkata, susah kita dalam area pertemanan. Saya dan teman saya, kemudian saya akan mengatakan, saya punya rumah loh. Terus teman saya akan mengatakan, aku juga punya rumah, tapi 2. Kemudian saya akan menjawab, aku juga punya, tapi 3 lebih banyak daripada kamu. Iya. Pernah ya, semuanya pernah ya. Itu fenomena yang di dunia dan semua anak-anak pasti pernah melakukannya. Sebelum itu, mari kita menonton video yang telah saya siapkan dulu, agar kita lebih mudah untuk memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Kedengeran nggak audionya? Enggak ya? Kita tonton saja, ada teksnya. Mohon maaf ya, audionya tidak bisa terputar. Mohon maaf videonya agak melek ya, mbak. Ya mungkin videonya seperti tidak kita tekan. Kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita akan mempelajari bagaimana kita mengatakan hal-hal yang sudah saya katakan di awal tadi untuk bisa mengatakannya dalam bahasa Inggris. Maaf, itu yang dalam Inggris. Bentar. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai have, has, dan had. Sebelumnya ada yang tahu kan ini apa? Tidak ada. Oke, jadi what is have, has, dan had? Ketiganya ini adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan menginginkan pengalaman ataupun tindakan yang telah terjadi. Nah, tadi kan ada 3 ya. Ada have, has, dan had. Kira-kira ada yang tahu perbedaan dari ketiganya apa? Ada yang tahu? Enggak. Jadi
digunakan untuk subjek jamak seperti we, they, serta I dan you. Kenapa I dan you disebut jamak? Karena you itu merupakan jamak karena ini bisa disebut untuk dua orang. Jadi sedangkan dia adalah orang pertama tunggal. Jadi dia mendapat pengecualian dan dapat dikategorikan sebagai jamak. Jadi jika kalian ingin menyatakan suatu kepunyaan kalian dapat menggunakan have, tetapi dengan syarat subjeknya adalah we, they, I, ataupun you. Kemudian yang kedua has digunakan untuk subjek tunggal. Subjek tunggal itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada he, she, dan it. Satu orang dia. Jadi kalian mengatakan seseorang mempunyai sesuatu ataupun memiliki pengalaman sesuatu ataupun telah melakukan sesuatu, maka gunakanlah has. Oke? Yang terakhir ada had. Had ini digunakan dalam bentuk past tense untuk semua objek. Tidak peduli kalau kalian ingin mengatakan I, you, we, she, he, ataupun it, kata yang akan digunakan adalah had. Asal dia dalam bentuk lampau. Pastikan dia dalam bentuk lampau. Sedangkan untuk dua yang pertama, have dan had, itu berada dalam bentuk present. Oke, ngerti semuanya? Nah, kemudian kita lihat contoh ya. Di sini ada I have a cat dan she has a cat. Ada yang tahu perbedaan keduanya apa? Subjeknya berbeda, benar. Ada lagi? Have sama has. Terus ada yang bisa mengartikan nggak ini artinya apa? Yang di atas artinya apa, yang di bawah artinya apa? Di atas aku punya seekor kucing dan di bawah seekor kucing. Oke, terima kasih. Jawabannya benar. Keduanya sama-sama memiliki arti bahwa seseorang itu memiliki kucing. Dia masih memiliki kucing. Oke, seperti kata kalian tadi bahwa subjeknya yang di atas itu menggunakan I, maka itu sebabnya dia menggunakan have sebagai kata kerjanya. Di bawah dia menggunakan she, sebab itu dia menggunakan has sebagai kata kerjanya. Kemudian jika dia berubah menjadi kalimat seperti di bawah, sama-sama dengan subjek ataupun nama yang sama-sama kucing, tapi yang membedakan adalah kata kerjanya. Dia menggunakan have. Dia berada dalam bentuk lampau yang berarti dia pernah memiliki kucing. Entah apa yang terjadi pada kucingnya, yang jelas sekarang dia sudah tidak lagi memiliki kucing tersebut. Oke. Kemudian, nah di sini ada contoh-contoh penggunaan have, has, dan have dalam berbagai bentuk kalimat. Di sana ada bentuk afirmatif. Afirmatif itu dalam bentuk positif yang tidak ada dalam notnya itu. Yang kedua ada negatif, dia yang mempunyai not. Yang ketiga ada interrogatif, ini kalimat pertanyaan. Ini untuk sejelas saja karena jarang digunakan. Nah, kemudian mari kita berlatih. Jadi di sini apa boleh semuanya membuka ponsel kalian. Saya akan mengirimkan link untuk tugas. Jadi di sana saya sudah mengirimkan link untuk tugas ya. Di sana akan terdapat 10 soal yang mana kalian harus kerjakan dengan menjawab itu benar ataupun salah, dan juga ada 5 soal isian yang kalian harus isi dengan menggunakan have, has, ataupun had. Oke? Waktu kerjaan kalian 3 menit atau cukup? Insyaallah. Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan angkat tangannya dan tanyakan ya. Boleh dikerjakan? Saya tunggu 3 menit ya. Di sini bagaimana? Apakah kalian kesulitan? Tidak ada. Kalau kalian sudah ada cowok-cowoknya, apakah
Ada yang sulit di bagian mana? Jangan. Semuanya sulit. Boleh nggak ingat lagi ya penjelasan saya tadi? Harus apa? Kayak itu bisa jawab. Iya, nggak apa-apa, itu tidak berpengaruh. Oh, Ya. Pastikan yang kalian teliti dengan subjek yang ada di sana, karena subjek itu sangat berpengaruh pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Semuanya sudah? Belum. Nah, ini dulu sebentar lagi ya. Apakah semuanya sudah? Waktunya sisa 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tolong yang belum selesai segera diskusi jawabannya. Kita akan memeriksa jawabannya sama-sama ya. Sudah semua? Di sini sudah? 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 Sudah semua ya? Oke, bagaimana soalnya? Apakah mudah? Sulit? Oke, apakah di antara kalian ada yang nilainya tidak 100? Astaga, salah satu. Oke, kalian kamu salah 3. Astaga. Oke, yang salah 1 di mana tadi? Salahnya di bagian mana? Salah yang soalnya the dog had a bone in its mouth. Ini ya? Ini ya? Iya. Oke, jadi di sini kalian tolong perhatikan ya. The dog had a bone in its mouth. Jawaban kamu pasti correct. Iya. Iya. Di sini dia jawaban yang benar adalah the dog. Jawaban kamu incorrect ya? Iya, jawaban kalian pasti incorrect kan ini. Ini kalimat yang benar. Kenapa? Karena the dog had a bone in its mouth. Apa ini? Tulang itu sudah tidak lagi di mulut si anjing. Dia pernah memiliki tulang di mulutnya. Dia secara eksplisit tidak menyampaikan bahwa tulang itu sudah tidak berada lagi di mulutnya. Oke, yang berarti katanya salah 3. Kamu di mana lagi salahnya? Kadang kalau main itu dari yang kayak main kaos tenis itu kirain cuma satu yang Ada. Oh iya, kesalahpahaman di bagian ini ya, tidak teliti. Oke, nanti tolong perhatikan lagi ya. Lagi ya, pada lagi yang kesalahan di tempat berbeda. Di mana? di nomor satu. Di nomor terakhir. Jamnya ya? Iya. Kamu jamnya apa? S. Has. Iya. Has. Iya. Oke. Kamu melihat jamnya ya? Iya. Tidak apa ya, itu kesalahan yang biasa. Karena kita masih belajar, kesalahan itu wajar. Jadi pastikan kamu membaca soal itu benar-benar. Di sini John and I. Bahkan jika di dalam kalimatnya John and she, dia masih dikategorikan sebagai they. Karena ada 2 orang di sini. Jangan jadi bahkan jika di sini adalah she ataupun he, ataupun di sini ada nama Dita misal. John and Dita, mereka masih dikategorikan sebagai they. Jadi jawabannya adalah have. Oke. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang salah di tempat lain? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya sepertinya sudah paham walaupun masih terdapat sedikit kesalahan. Dan itu kesalahan-kesalahan yang nantinya kita untuk lebih teliti untuk melihat soal, memahami soal ataupun memastikan bahwa subjek dan kata kerja yang digunakan itu selaras ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi latihan dan ini sepertinya sedikit lebih sulit daripada tadi. Ini bukan menjawab, tapi kalian harus membuat sesuatu. Kalian, saya minta membuat masing-masing satu kalimat yang menggunakan have, has, ataupun has. Satu saja, boleh dikerjakan sekarang.
Boleh kalian mengatakan kepunyaan kalian, boleh kalian mengatakan pendidikan, pengalaman ataupun tindakan yang pernah kalian lakukan dalam satu kalimat saja. Boleh ya? Boleh dikerjakan dulu sebentar. Satu kalimat. Dan pastikan subjek kalian benar ya dalam kata kerja kalian. Oke. Ada yang sudah punya kalimatnya? Harus ditulis Kak. Kalau kalian bisa menghafalnya tidak apa-apa. Oke. Ada yang sudah? Boleh ada sudah punya belum? Sudah. Apa kalimatnya? I have a new fan. Oke. Fan kipas angin. Jadi kamu mempunyai sebuah kipas angin. Oke. Menurut Zahra Syifa, jawaban kalimat yang diikutin tadi benar atau salah? Nah, kalau punya kamu gimana? Sedikit aja kan? Gak apa-apa. You have a beautiful voice. You have a beautiful voice. Ustazah, terima kasih ya. Oke. Jadi seperti saya anggap ini kalian sudah paham semua ya. Terkait kesalahan-kesalahan tadi, saya harap kalian dapat belajar lebih lanjut mengenai ini. Ingat-ingat saja subjeknya. Jika dia subjek jamak, maka gunakanlah have. Jika dia subjek tunggal, gunakanlah has. Dan jika itu dalam bentuk lampau, maka gunakanlah have. Oke. Sampai di sini apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya. Apakah terdapat kesulitan? Iya. Di bagian mana deh yang paling sulit? Menjawab soal. Menjawab soal itu sulit. Oke, ada lagi. Membedakan antara have dan has. Oke. Wajar ya, itu memang sering terjadi kesalahan di antara keduanya karena dua-duanya cukup mirip. Jika kalian salah sedikit, maka kalian akan mendapat jawaban yang salah. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat kalian gunakan ke depannya dengan baik. Dan nantinya jika kalian ingin mengatakan sesuatu punya kalian dapat menggunakannya dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar tanpa kesalahan lagi. Oke. Di sini saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik dari pelakuan, perkataan ataupun pengucapan saya kepada kalian, sikap saya atau apa itu. Saya minta maaf. Sampai sini belajar kita pada hari ini. Saya ucapkan, mari kita ucapkan sebelum maaf. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya.